Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati S, kelas PJKRE 2018, NIM 183104156. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu olahraga dan kebudayaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian olahraga dan kebudayaan. Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu. Dalam pelaksanaannya, terdapat unsur bermain, ada rasa senang, dilakukan pada waktu luang, dan kepuasan tersendiri. Manusia sendiri adalah makhluk hidup yang aktivitasnya sangat tinggi. Rutinitas yang sangat tinggi tersebut harus ditunjang dengan kondisi psikologis dan fisik tubuh yang seimbang. Keseimbangan kondisi fisik dan psikologis tersebut dapat dicapai dengan usaha manusia melalui aktivitas olahraga dan rekreasi yang bertujuan mengurangi tegangan-tegangan pada pikiran atau refreshing dan relaksasi. Selanjutnya, pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyelesaikan perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Selanjutnya, kaitan olahraga dan budaya. Olahraga memiliki keterkaitan dengan budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata lain, kolere, yaitu mengolah atau mengerjakan, dapat diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga juga mempunyai kaitan yang erat dengan budaya. Olahraga tersendiri secara umum diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan dalam menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani ataupun rohani. Dapat diartikan bahwa budaya ialah segala bentuk aktivitas manusia, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur, di mana serangkaian aktivitas kegiatan mempunyai sifat yang dinamis dan berasal dari pengetahuan guna memenuhi kebutuhannya. Lalu budaya juga diwariskan secara turun-temurun, sudah sejak zaman nenek moyang sampai pada generasi penerus seperti sekarang ini. Budaya itu meliputi kebiasaan, tingkah laku, sistem, peraturan, serta norma yang berlaku. Karakteristik umum yang kerap kali dikaitkan dengan manusia ialah cara mempertahankan diri. Hal ini juga dapat membawa pengaruh yang besar terhadap budaya. Tuhan sudah membekali setiap manusia dengan naluri yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap berbagai macam bahaya. Berdasarkan kemampuan, seorang manusia bisa terus belajar dan menjaga dirinya. Budaya adalah hasil dari metamorfosis serangkaian proses belajar mempertahankan diri tersebut,
yang mana sudah secara berkesinambungan dengan cara-cara yang elegan. Di Indonesia sendiri terdapat begitu banyak bentuk kegiatan olahraga tradisional, meski hanya sebagian kecil olahraga tradisional yang dapat tersorot media, dan di antaranya banyak kesamaan dalam permainannya, yakni dalam hal mempertahankan diri. Pada dasarnya, semua kegiatan olahraga itu merupakan cara mempertahankan diri di mana kita harus terus bertahan pada permainan olahraga tersebut. Selanjutnya, pengaruh olahraga terhadap kebudayaan. Terbagi atas 3. Yang pertama, permasalahan pembangunan sosial dan budaya yang menjadi perhatian utama antara lain masih rendahnya derajat kesehatan, di mana 28,98% penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan 31,99% dari balita yang tidak pernah mendapatkan imunisasi. Status gizi dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan nasional, belum membudayanya olahraga, dan masih rendahnya prestasi olahraga. Yang kedua, pergeseran gaya hidup mempengaruhi masyarakat dalam memandang olahraga. Berolahraga kini tidak selalu dikaitkan dengan kompetensi dan prestasi, tetapi juga karena tujuan lain, terutama sebagai gaya hidup. Itulah sebabnya klub-klub senam kebugaran, pengobatan, dan kemolekan tubuh marak di mana-mana, dan lebih populer dibandingkan senam ritmik dan cabang prestatif lainnya. Yang ketiga, pilihan jenis dan tujuan olahraga pun bergeser. Orientasi olahraga yang langsung atau tidak langsung bersifat ekonomi tumbuh semakin tajam. Orientasi ekonomi terlihat pada perkawinan antara olahraga dengan ekonomi. Olahraga pun kini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan dalam 2 dekade terakhir, ekonomi olahraga tumbuh makin besar. Kontribusi olahraga bagi pertumbuhan ekonomi tampak dalam pengembangan industri olahraga. Selanjutnya, makna olahraga dan kebudayaan. Dalam kebudayaan, setiap aktivitas manusia bermakna. Umat Hindu Bali bersembahyang di pura, orang Kristen kebaktian di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan ibadah salat 5 waktu tentu ada maknanya. Begitupun nelayan sedang memancing ikan di laut. Pendaki gunung, upacara sekatenan di Cirebon juga mengandung makna. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dan kesehariannya. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarahnya, olahraga pada awalnya juga diabdikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno, berarti bermakna sakral. Olahraga dalam fungsinya yang sakral tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang Yunani kuno. Masyarakat Aztec di Amerika Tengah juga telah mengenal kegiatan seperti sepak bola yang diadakan di ruang terbuka di kuil mereka. Dalam kegiatan tersebut, para pemain harus mampu memasukkan bola ke dalam lubang yang bersifat sakral untuk pemujaan dewata. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Pendakian gunung dianggap sebagai bentuk dedikasi
kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak, apalagi jika dibarengi dengan ritual pemujaan di puncak gunung tersebut. Selain olahraga mempunyai fungsi secara budaya, aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan masyarakat pendukungnya. Apabila fungsi dapat diamati secara langsung oleh masyarakat, karena pada kenyataannya makna adalah arti tersembunyi yang ada di balik aktivitas manusia atau arti yang tersembunyi di balik benda-benda hasil karya manusia. Upaya untuk mencari makna yang tersembunyi dalam berbagai bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut sebenarnya merupakan kodrat manusia yang selalu bertanya, yang kerap kali dikemukakan jika seorang manusia ingin mengetahui secara lebih dalam dari fenomena kebudayaan tertentu. Menurut C.S. Peirce, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotika. Peirce menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda sing yang mempunyai kepada acuan atau referen tertentu. Pertalian atau asosiasi antara sing dan referen itu akan melahirkan 3 sifat. Apabila bersifat natural, akan melahirkan tanda indeks. Jika bersifat formal, tanda yang berbentuk adalah ikon. Dan apabila bersifat arbitrer, melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertalian antara sing dan referen atau acuan, serta sifat tanda yang terbentuk, perlu butir ketiga yang dinamakan interpretan yang sebenarnya berupa konsep, maka terbentuk bagan yang dinamakan triadis Peirce. Bagan 1, semiotika triadis C.S. Peirce. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda sing yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti yang ada di baliknya. Tanda itu mengacu kepada referen tertentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interpretan yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran penerima. Setelah menerima tanda sing, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang. Pendekatan semiotika tersebut dapat diterapkan dalam aktivitas olahraga secara umum atau bagian-bagian dari aktivitas olahraga. Bagan 2, makna olahraga perlombaan. Dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba seperti atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuan bersifat arbitrer, maka tanda yang berbentuk adalah simbol. Jadi, olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari para pesaing. Dalam interperan yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Bagan 3, makna olahraga pertandingan. Sama dengan olahraga perlombaan. Olahraga pertandingan seperti sepak bola, bola basket, bela diri, dan sebagainya dianggap sebagai tanda sing yang mengacu kepada referennya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Pertalian antara keduanya bersifat arbitrer. Tanda yang terbentuk adalah simbol.
interpretan yang terbentuk adalah pencarian yang terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara-cara yang satria sesuai dengan aturan. Dalam secara umum, olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referensinya. Olahraga secara mendasar, jika dilakukan secara tidak serius, adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun, jika dilakukan secara sungguh-sungguh, merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Bagian 4. Makna olahraga dalam kebudayaan. Pada bagian 3, terdapat 2 triadic page untuk memaknai olahraga. Jika olahraga sing itu dilakukan untuk hiburan semata, maka referensinya adalah rekreasi dan pengisi waktu yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga. Lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referensinya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Dalam hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan 2 bersifat arbiter keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media atau aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Interpretan yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga rekreasi dan olahraga prestasi yang tentunya berbeda. Sebenarnya interpretan tersebut dapat menjadi tanda yang baru, yang mempunyai acuan yang berbeda. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru, dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Makna bagian kelima, makna Museum Olahraga Nasional. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan perihal pendekatan semiotik dengan bagian triadis page. Maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional juga digunakan pula triadis page. Hanya saja triadis tersebut akan berangkai dalam beberapa tataran pemaknaan yang telah disebutkan sebagai suatu semiosis. Bagian kelima, upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam konteks kebudayaan Indonesia. Bagian kelima memperlihatkan upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam kebudayaan Indonesia secara semiosis. Artinya, terdapat rangkaian pemaknaan yang menggunakan triadis page. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama lebih bersifat konkret karena berkenaan dengan Museum Olahraga Nasional secara fisiknya, itu gedung atau segala isinya. Sedangkan tataran kedua, ketiga lebih bersifat konseptual. Itulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.